Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka duduk di majelis ilmu. Semoga dengan duduknya kita di sini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab ke-39 dari kitab Tauhid, yang mana tema dari bab ini adalah berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Berhakim atau berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, yang mana syubhat yang ada pada bab inilah yang menjadi musibah ya, bagi orang-orang Khawarij ya. Orang-orang yang suka meneror ya. Mereka suka atau gampang mengkafirkan kaum muslimin, menganggap negara bukan lagi negara muslim, tidak mau taat kepada pemimpinnya hanya karena ada beberapa atau pemimpinnya tidak berhukum dengan hukum selain apa yang Allah Ta'ala turunkan dan Rasulnya sabdakan ya. Sebenarnya berhukum dengan hukum selain hukum Allah itu bukan berarti berhukum dengan hukum yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Jadi maksud larangan berhukum dengan hukum selain hukum Allah adalah dia berhukum dengan sebuah hukum yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Adapun jikalau sebuah undang-undang atau hukum ya, yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah ya, maka itu dikembalikan kepada pemimpin. Kemaslahatannya dilihat oleh para pemimpin, bagaimana
undang-undang yang ditetapkan dan apa hukumannya bagi orang yang melanggar undang-undang tersebut. Seperti undang-undang lalu lintas, peraturan-peraturan yang pemerintah bikin, dan itu undang-undang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, dan itu pun tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka bukan berarti undang-undang tersebut menyelisihi atau orang yang berhukum dengan hukum tersebut tidak bisa dikatakan berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhukum dengan hukum yang selain Allah taala turunkan dan Rasulnya sabdakan, itu maksudnya adalah berhukum dengan hukum yang menyelisihi hukum yang Allah taala turunkan, seperti hukum-hukum had, orang berzina, hukuman yang Allah taala tetapkan adalah dicambuk atau dirajam. Orang mencuri, hukuman yang Allah taala tetapkan adalah dipotong tangannya jika kadar harta yang dicuri dan syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau itu diganti, berarti mengganti hukum dengan hukum selain yang Allah taala turunkan, dan ini menyelisihi apa yang Allah taala turunkan. Ini baru bab yang akan kita bahas. Dan mengenai bab ini, ada beberapa kerincian. Jadi tidak bisa langsung dikatakan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir. Tidak bisa. Ada beberapa kerincian yang para ulama merincikan. Yang pertama adalah, kata para ulama, keadaan yang pertama, jikalau seseorang menghalalkan hukum yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ini baru dia dihukumkan kufur. Dia mengatakan boleh-boleh saja merubah atau mengganti hukum yang Allah Ta'ala turunkan, maka ini kufur. Yang kedua adalah dia tidak mengganti, tidak merubah, namun kata dia hukum undang-undang yang kita bikin atau undang-undang yang dibikin oleh orang lain itu lebih bagus daripada apa yang Allah Ta'ala turunkan. Kata dia lebih cocok yang ini lebih cocok diterapkan zaman sekarang daripada kita menerapkan hukum Al-Quran dan Sunnah. Maka ini juga kufur. Mengatakan hukum selain Allah lebih bagus, lebih cocok daripada hukum yang Allah Ta'ala turunkan, maka ini juga kufur. Maka ini juga kufur. Yang ketiga adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, dengan hukum yang orang yang berhukum dengan hukum selain yang Allah Ta'ala turunkan, yang menyelisihi apa yang Allah Ta'ala turunkan karena syahwat atau karena dunia. Dia mengakui dia salah, seharusnya dia berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, namun karena syahwat dunia, lalu dia mengambil hukum selain hukum Allah, maka orang ini dia jatuh kepada dosa besar, namun tidak sampai menjadikan dia kufur. Jadi ada beberapa kerincian dalam berhukum dengan hukum yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah yang Nabi sabdakan.
Kita bacakan dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida." Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka hendak berhakim kepada taghut. Yuriduna ay yatahakamu ila taghut. Mereka mengaku beriman, namun ternyata mereka ingin berhukum dengan hukum taghut. Taghut itu sering di kitab ini ya, sering dilewati ya. Maksudnya sering kita melewatinya ya. Dan nggak apa-apa diulang-ulang ya. Taghut itu adalah, kata Ibnu Qayyim, ma yatajawazu bihil abdu min matbu'in min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya. Taghut itu adalah sesuatu yang berlebihan. Seorang hamba dia berlebihan min ma'budin pada sesembahannya, au matbu'in pada yang diikutinya, au muta' atau pada yang dia taati selain Allah. Jadi dia berlebihan terhadap penghambaan diri kepada selain Allah. Dia menyembah sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu namanya taghut. Semua sesembahan-sesembahan selain Allah itu disebut taghut. Kecuali sesembahan-sesembahan yang dia tidak ridha disembah. Seperti Nabi Isa, para malaikat, orang-orang soleh. Itu ada yang menyembah Nabi Isa, disembah oleh orang-orang Nasrani. Malaikat juga ada penyembahnya. Orang-orang soleh juga, orang-orang musyrik zaman jahiliyah mereka menyembah orang-orang soleh. Sebagaimana di Al-Quran kan, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Mereka menyembah berhala-berhala yang mereka namakan la tad'una Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Ada beberapa nama yang Allah Ta'ala sebutkan, nama berhala, dan itu adalah nama-nama orang soleh di zaman dulu. Nah, tidak bisa kita sebut, tidak bisa kita namakan ini sebagai taghut, karena Nabi Isa, para malaikat dan orang-orang soleh sebenarnya dia tidak rela, tidak ridha untuk disembah, namun pengikutnya lah yang menyembahnya. Nah, ini tidak bisa dinamakan taghut. Yang dinamakan taghut adalah semua sesembahan, semua yang disembah selain Allah, baik itu benda mati atau manusia yang dia ridha untuk disembah, seperti Fir'aun. Nah, ini namanya taghut. Au matbu'. Tadi sesembahan satu. Yang kedua dinamakan taghut juga adalah seorang hamba berlebihan dalam matbu'nya, dalam orang yang dia ikuti. Misalnya, dan ini dikatakan oleh para ulama adalah ulama. Seseorang berlebihan terhadap ulama, orang alim.
Dia katakan semua perkataan dia itu pasti benar. Perkataan dia itu derajatnya sama dengan wahyu. Kalau dia yang mengatakan pasti benar, dan kalau dia yang mengatakan itu tidak bisa ditolak. Ya. Ini sudah menyamakan apa? Perkataan seorang alim dengan wahyu, ya, yang tidak boleh ditolak dan pasti benar. Nah, ini matbu, ya. Ini juga dinamakan taghut, seseorang berlebihan terhadap orang yang dia ikuti, yaitu kata para ulama, yaitu tafsirannya adalah para ulama, ya. Berlebihan kepada para ulama, yang mana jikalau ulama ini berfatwa atau mengungkapkan sebuah perkataan, dia katakan pasti benar walaupun menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, ya. Dia katakan pasti benar, dan itulah yang kami pegangi walaupun menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, walaupun menyelisihi akal. Nah, ini sudah berlebihan, ya. Berlebihan terhadap orang alim yang dia ikuti. Au muta', ya. Yang ketiga juga dinamakan taghut adalah berlebihan terhadap orang yang ditaati. Dan ini kata para ulama adalah para pemimpin, ya. Seseorang berlebihan terhadap pemimpinnya, ya. Semua apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya dia taati tanpa menimbang apakah sesuai dengan syariat atau tidak, ya. Padahal ketaatan kepada pemimpin itu harus ditimbang dengan syariat, ya. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya. Tidak boleh taat kepada makhluk pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Athi'ullah, taatlah kepada Allah, wa athi'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Dua-duanya menggunakan kalimat athi'u. Athi'ullah wa athi'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan giliran perintah taat kepada ulil amr, pemerintah, tidak ada ati'unya, ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemimpin kalian, ya. Namun tidak menggunakan ati'u, karena ketaatan kepada pemimpin itu harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jikalau ketaatan kepada pemimpin menyelisihi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu adalah sebuah kemaksiatan, ya. Namun jikalau ketaatan kepada pemimpin adalah sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ini adalah ibadah, ya. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap, ya, jangan pernah menganggap ketaatan kita kepada pemimpin itu tidak ada pahalanya, ya. Kita mengikuti rambu-rambu lalu lintas, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, ya. Itu kalau kita di diri kita memang taat kepada pemimpin, menjalankan perintah Allah, ya, itu dapat pahala kita, ya. Kita mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan karena kita sudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai helm ketika di jalan, ya. Kalau kita niatkan menjalankan perintah Allah karena diperintahkan untuk mentaati pemimpin, maka mendapatkan pahala, ya. Jadi itu taghut, ya. Ada 3 cabang taghut tadi: sesembahan, ikutan, dan orang yang ditaati, ya. Tidak boleh berlebihan kepada selain Allah dalam 3 perkara ini, ya. Kalau sesembahan jelas, ya, tidak boleh sama sekali, ya. Kalau mengikuti ini tidak boleh berlebihan. Kalau taat juga tidak boleh berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru ay yakfuru bih,
wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Ya. Padahal mereka diperintahkan untuk kufur terhadap taghut. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida, dan setan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan dan Rasul sabdakan, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ya. Engkau akan melihat orang-orang munafik, ya, mereka menghalangi orang-orang untuk mengikutimu, ya, sududa, dengan sekuat-kuat tenaga mereka. Ya. Jadi jikalau orang-orang seperti ini, ya, dia berhukum mengajak orang lain untuk berhukum kepada taghut, ya, diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul. Ayo kita kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan dan Rasul sabdakan. Berarti ajakan kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Ra'aital munafiqin, engkau akan melihat orang-orang munafik yasudduna 'anka sududa. Mereka akan sekuat tenaga menghalangi manusia untuk mengikutimu. Ya. Fa kaifa idza asabathum musibah bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Ya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Yang bisa kita ambil dari ayat ini yang berkaitan dengan bab ini adalah yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Ya. Mereka orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan, ya, mereka ternyata ingin berhukum dengan hukum taghut, ya. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka diperintahkan untuk mengingkari kufur terhadap hukum taghut, ya. Maka tidak boleh kita berhukum dengan hukum selain yang Allah Ta'ala turunkan dan Rasul sabdakan sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang berhukum dengan hukum tersebut minimal sekali, ya, kalau dia tidak jatuh kepada kekufuran, minimal sekali dia jatuh kepada dosa besar, sebagaimana kerincian yang kita sampaikan tadi, ya. Ada kalanya berhukum dengan hukum taghut itu jatuh kepada kekufuran, dan ada yang jatuh kepada kemaksiatan, dosa besar, ya. Dan jangan dianggap, ya, hukum, ya, berhukum dengan hukum selain Allah itu hanya sebatas perkara undang-undang negara saja. Tidak, ya. Bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, untuk berlaku adil terhadap anak-anak, itu juga harus berhukum dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan, ya. Bahkan kita menghukumi diri sendiri pun, ya, harus berhukum dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan, ya. Jadi jangan dipahami berhukum dengan hukum Allah itu hanya sebatas pembahasan hukum dengan hukum Allah itu. Jangan dipahami hanya sebatas untuk mengatur negara saja, untuk membuat undang-undang saja. Tidak, ya. Itu semuanya, ya.
Semua yang Allah Ta'ala tetapkan, itulah hukum yang harus kita jalankan. Ya. Allah Ta'ala tetapkan ya, tata cara kita berpakaian bagaimana. Ya. Maka itu harus kita jalankan. Ya. Allah Ta'ala tetapkan ya, hukum-hukum ya, jual beli itu harus kita jalankan. Ya. Makanya pernah ada cerita ya, Syekh Al-Albani ya, ada syekh yang bercerita tentang beliau ya. Beliau pernah sholat Jumat ya, dan khotibnya anak muda ya. Bukan terlalu muda, cuma masih muda ya. Sangat semangat ketika berkhutbah. Sampai-sampai hampir-hampir dia mengkafirkan banyak pemimpin kaum muslimin ya. Dengan hujah banyaknya pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum selain dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan ya. Maka setelah selesai sholat Jumat ya, didatangi oleh Syekh Al-Albani ya. Beliau berterima kasih atas isi khutbahnya dengan begitu semangat. Namun beliau bertanya ya, kenapa engkau terlalu semangat untuk menyampaikan hukum, menyampaikan atau mentahdzir ya, orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, padahal engkau sendiri belum berhukum dengan hukum selain Allah ya. Ketika itu khotibnya menggunakan pakaian isbal ya, di bawah mata kaki ya. Lalu kata khotibnya, di mana saya berhukum dengan hukum selain Allah? Kata Syekh Al-Albani, lihat pakaianmu ya. Engkau belum berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebuah hukum ya, aturan dalam berpakaian, namun engkau pun masih menyelisihi hukum tersebut ya. Jadi intinya ya, berhukum dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan itu luas ya, mencakup semua hukum yang Allah Ta'ala turunkan ya. Jangan dipahami hanya sebatas membuat undang-undang mengatur sebuah negara ya. Tidak seperti itu ya. Makanya tadi kerinciannya ada yang kufur, ada yang dosa besar ya. Dan juga ada yang masuk dosa kecil ya. Dalil yang kedua, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ya. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun ya. Mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang membuat kemaslahatan di muka bumi ya. Jawabannya terbalik ya. Ketika dikatakan jangan merusak, mereka katakan apa? Kamilah yang memperbaiki ya. Inilah sifat orang munafik, membolak-balikkan fakta ya. Dan ini juga sifat orang-orang kafir ya. Dia ingin menghancurkan Islam, lalu dikatakanlah hal-hal yang buruk tentang Islam yang itu tidak ada pada Islam. Dikatakan Islam agama teroris ya. Banyak orang-orang barat yang termakan dengan isu Islam itu agama teroris. Setelah dikenalkan Islam yang benar, ternyata mereka keheran ya. Ternyata mereka takjub ya, heran. Ternyata selama ini tidak seperti apa yang dipahami ya. Dan itulah ya, dan itu ajaran-ajaran Fir'aun ya. Membolak-balikkan fakta itu ajaran Fir'aun ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala Fir'aun daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ay yubaddila dinakum aw ay yudhhira fil ardi fasad ya. Kata Fir'aun,
biarkan aku yang membunuh Musa. Ini akhafu ayyubaddila dinakum. Aku takut nanti Musa ini dia akan merubah agama kalian. Au ayyudhira fil ardil fasad. Atau Musa ini nanti membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini ajaran Firaun, ya. Dia membolak-balikan fakta. Sebenarnya Firaunlah yang merusak. Ya. Merusak di muka bumi. Namun dia tuduh apa? Nabi Musa yang merusak merusak muka bumi dan dituduh mengganti, ya, agama, ya. Dan ini juga dituduhkan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menuduh apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pemahaman yang sesat, ya, memecah belah, ya, mujassimah lah, ya, dan lain-lain, ya. Padahal semuanya itu tidak ada pada kita, tidak ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu ternyata ada pada mereka, ya. Dan itulah bisikan setan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, begitulah kami jadikan, ya, bagi setiap para nabi ada musuhnya dari kalangan jin dan manusia, yang mana mereka membisikkan satu sama lain, ya, zukhrufal qawli ghurura, kata-kata indah yang menipu, ya. Jadi dituduhkan kepada kita seakan-akan mereka lah yang benar. Dituduhkan kepada Islam seakan-akan Islam ini adalah Islam agama yang rusak, ya. Padahal semuanya itu ada pada mereka, ya. Inilah warisan Fir'aun, ya, dan bisikan setan terhadap manusia, ya. Hubungan ayat ini dengan hukum dengan bab, ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, ya, adalah hukum berhukum dengan hukum selain Allah itu akan menimbulkan kerusakan di muka bumi, ya. Pasti, ya. Karena Allah lah yang tahu apa yang maslahat untuk manusia, ya. Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah lah yang tahu apa yang cocok untuk manusia. Maka jikalau hukum yang Allah Ta'ala turunkan diganti, maka pasti akan ada kerusakan di muka bumi. Pasti. Ketika hukum para penzina dirubah, tidak lagi dicambuk, tidak lagi dirajam, maka akan banyak perzinahan di tempat tersebut. Ketika hukum potong tangan sudah ditiadakan, mencuri hanya di penjara, ya, maka akan banyak pencurian di tempat tersebut, ya. Tidak akan cocok, ya, untuk keamanan manusia. Yang cocok, yang adil adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang tahu tentang manusia, ya. Allah lah yang tahu apa yang terbaik untuk manusia dan hukum yang bagaimana yang lebih cocok untuk mereka, ya. Sehingga kalau dirubah hukum ini akan menimbulkan kerusakan di muka bumi, ya. Makanya ayat ini apa? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kalian membuat hukum-hukum sebagai pengganti hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ini melakukan ini untuk perbaikan, ya. Dikira mereka apa? Hukum mereka lebih baik daripada hukum yang Allah Ta'ala turunkan, ya. Dan Allah Ta'ala jawab, ya, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, ya.
Sambungan ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya merekalah yang merusak walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasanya, ya. Tidak menyadarinya, ya. Dalil yang ketiga, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, ya. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, ya. Artinya ketika ada hukum Allah dan ada hukum selain Allah, apakah ini yang mereka kehendaki? Ya. Siapa yang lebih baik hukumnya, yang lebih adil, ya, hukumnya dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin, ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman dengan sempurna seseorang dari kalian sehingga keinginan dirinya menuruti apa yang telah aku bawa, ya. Tidak sempurna iman kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi secara tidak langsung hadis ini mengatakan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu adalah mengikuti hawa nafsu, ya. Pasti mengikuti hawa nafsu, ya. Dan tidaklah beriman seseorang, ya, dengan iman yang sempurna sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Asy-Sya'bi menuturkan, pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan orang Yahudi. Berkatalah orang Yahudi, mari kita berhakim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia mengerti bahwa beliau tidak mengambil riswah sogok, ya. Sedangkan orang munafik itu berkata, mari kita berhakim kepada orang-orang Yahudi. Padahal dia tahu orang Yahudi itu menerima sogokan. Nah, disinilah kata para ulama, orang Yahudi bisa lebih baik daripada orang munafik, ya. Karena orang Yahudi masih dia apa? Mau berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam cerita ini, ya, sanadnya masih diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengatakan sanadnya masih bisa dipertanggungjawabkan, artinya masih sahih, ya. Masih bisa dijadikan hujah. Ada yang mengatakan dhaif, ya. Namun terlepas daripada itu, ya, dari hadis ini, ya, maka orang munafik dia lebih buruk daripada orang Yahudi, ya. Orang Yahudi dia masih mau berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang munafik dia malah ingin berhukum dengan orang Yahudi, ya. Dia ingin mengajak kepada hakimnya orang Yahudi, ya. Maka bersepakatlah keduanya untuk datang berhakim kepada seorang dukun, ya. Jadi tidak jadi berhakim kepada Nabi Muhammad SAW, tidak jadi berhakim kepada Yahudi juga tidak jadi. Mereka bersepakat datang kepada dukun di Juhainah. Lalu turunlah ayat ini, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan seterusnya, ya. Jadi inilah sebab nuzul ayat yang kita bacakan tadi, ya. Dikatakan pula bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan dua orang yang bertengkar. Salah seorang mengatakan, mari kita bersama-sama mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang lainnya mengatakan kepada Ka'ab al-Ashraf, orang Yahudi, ya. Kemudian keduanya mengadukan perkara kepada Umar, ya. Jadi ada kisah yang lain, ya.
ada dua orang bertengkar. Satunya orang munafik ini, satunya orang Yahudi ingin mengajak berhakim kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun orang munafik malah mengajak berhakim kepada Ka'ab al-Ashraf, orang Yahudi. Kemudian keduanya mengadukan perkara kepada Umar. Nah, ini kepada Umar ceritanya. Yang pertama tadi ceritanya kepada dukun, ya. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, benarkah demikian? Dia tadi mengajak apa? Kepada Nabi, lalu orang munafik ini malah dia mengajak kepada orang Yahudi. Ya. Lalu dia menjawab iya, dia tidak mau berhakim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dihukumlah orang itu oleh Umar dengan dipancung menggunakan pedang. Ya. Dan ini pun sanad dari kisah ini, ya, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Bab berikutnya, ya. Bab 40. Ya. Mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah. Ya. Mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum yakfuruna birrahman, qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Ya. Wa ilaihi matab. Dan mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Ya. Di sini, ya, kaitan ayat ini dengan bab adalah para ulama mentafsirkan ayat ini, wahum yakfuruna birrahman. Ya. Mereka kafir dengan Ar-Rahman. Ya. Kata sebagian ulama, ya, ini bukan mereka kafir kepada Allah. Ya. Namun mereka kafir dengan nama Ar-Rahman. Ya. Mereka kafir mengingkari nama Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga inilah yang berkaitan dengan bab, ya, mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah, dan ini kekufuran. Ya. Ini kekufuran, ya, kufur akbar. Ya. Ketika seseorang mengingkari sebagian nama dan sifat Allah, padahal itu jelas di dalam Al-Quran. Ya. Kalau tidak ada syubhat di kepalanya, maka orang ini jelas sama dengan mengingkari isi Al-Quran. Ya. Dan itu jelas kekufurannya karena dia mengingkari apa? Kandungan dari Al-Quran. Ya. Berbeda kalau ada ayat-ayat yang memang banyak syubhatnya di kalangan ahli kalam. Ya. Nah, orang yang seperti ini harus ditegakkan dulu hujahnya. Ya. Seperti sebagian ayat sifat, ya, itu ditakwil oleh para ahli kalam karena mereka punya syubhat dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang seperti ini, ya, tidak bisa langsung dikafirkan sebelum dihilangkan syubhatnya dengan hujah-hujah yang jelas. Ya. Adapun mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa kaidah dari para ulama. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Yang pertama, kaidah dalam menetapkan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya'taqiduna thubuta ma athbatallahu li nafsihi fi kitabihi wa ma athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamsil. Ya. Yang pertama adalah kaidah dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan apa yang Allah taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrif, tanpa dirubah, baik merubah namanya
atau merubah maknanya. Tidak boleh dirubah. Semua yang ada di Al-Quran, nama-nama dan sifat Allah ditetapkan tanpa dirubah kalimatnya dan tanpa dirubah maknanya. Merubah makna itu disebut dengan takwil. Tidak boleh ditakwil. Wala ta'til, tidak boleh juga diingkari. Ya. Artinya, oh ini bukan sifat Allah, ini ta'til. Ya. Wala tamsil, dan juga tidak boleh tamsil. Tamsil itu menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jadi semua sifat yang Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran dan nama-nama yang Allah Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran tentang dirinya, ya, itu semuanya ditetapkan tanpa tahrif, tanpa dirubah, tanpa diingkari, dan tanpa disamakan dengan sifat-sifat makhluk, ya. Terus yang kedua, ya, jadi tidak ada pengecualian, ya. Semuanya, ya, baik itu sifat zatiyah atau fi'liyah, ya, itu akan dibahas di dalam kitab-kitab akidah, ya, tentang sifat zatiyah dan fi'liyah. Karena sebagian, ya, kelompok dalam Islam, ya, mereka hanya menetapkan sifat-sifat zatiyah saja, dan mereka banyak mengingkari sifat-sifat fi'liyah, ya. Mereka mempercayai sifat basar, sama, ya. Namun ternyata mereka mengingkari istiwa, yad, ya, nuzul di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sifat itu semuanya sama, ya. Dalam penetapan sebuah sifat, dalam penetapan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu kaidahnya sama semua, ya, sama semua. Makanya kata para ulama sebuah kaidah, al-kalamu fi dzat kal kalami fi sifat, ya. Berbicara tentang zat Allah itu sama dengan berbicara tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sama kaidahnya. Kalau engkau menetapkan sama dan basar Allah, harusnya engkau juga menetapkan istiwa, yadun, dan nuzul Allah Subhanahu Wa Taala. Kaidahnya sama, ya. Kaidahnya sama, ya. Yang kedua adalah ahlu sunnah ya'lamuna ma'ani nususis sifat fi lughatil Arab, ya. Ahlu sunnah wal jamaah, ya, mereka ahlu sunnah wal jamaah mereka mengetahui makna-makna nas-nas sifat sesuai dengan bahasa Arab, ya, sesuai dengan bahasa Arab, ya. Jadi tidak perlu ditakwil, ya. Karena Allah Ta'ala terangkan, ya, Al-Quran ini adalah Al-Quran yang berbahasa Arab, ya. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang jelas. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuh, ya. Ini Al-Quran, ayat-ayatnya muhkamah, ayat-ayatnya jelas, ya. Tidak ada yang samar. Dan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab, Qur'anan Arabiyan la'allak inna anzalna Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, ya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau sebuah kitab Al-Quran yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memikirkannya, ya. Dan Allah Ta'ala sebutkan juga fungsi dari Al-Quran apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Yaitu Al-Quran kami turunkan kepada engkau liyadabbaru ayatih, agar kalian mentadabburi ayatnya. Kalau ayat Al-Quran itu tidak jelas, maka tidak bisa ditadabburi, ya. Kalau ayat Al-Quran tidak jelas, maka tidak bisa ditadabburi. Karena ayat Al-Quran itu jelas, maka dia fungsinya apa? Ditadabburi, ya. Bisa ditadabbur ayat-ayatnya, ya. Nah, ini bantahan kepada orang-orang yang mentakwil, ya, ayat-ayat sifat, ya. Mereka katakan istiwa Allah ini bukan maksudnya beristiwa,
tapi maksudnya yang lain, entah istaula atau yang lain. Ya. Ini berarti menganggap Al-Quran ini belum jelas. Ya. Perlu ditakwil dengan takwilan mereka. Ya. Dan dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita tidak bisa dengan ada 3 jalan, ya, untuk mengetahui hakikat perkara gaib. Ya. Ada 3 jalan untuk mengetahui perkara yang gaib, bukan hakikatnya. Perkara yang gaib itu diketahui dengan 3 jalan. Ya. Yang pertama adalah dengan melihat langsung. Ya. Dan kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Afwan, untuk mengetahui sesuatu, ya, bukan perkara gaib. Ya. Untuk mengetahui sesuatu kita harus memilih antara atau dari 3 jalan ini. Yang pertama adalah dengan melihat langsung, ya. Baru kita tahu perkara tersebut, ya. Yang kedua dengan melihat contohnya. Yang ketiga adalah dengan mendapatkan kabar yang benar tentangnya, ya. Dan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak bisa dengan 2 jalan yang pertama tadi. Hanya bisa dengan jalan yang terakhir, ya. Karena kita tidak bisa melihat Allah secara langsung dan tidak juga ada contoh, ya, semisal dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita lihat, maka jalan terakhir adalah untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan kita mempercayai kabar yang benar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dalil yang kedua, ya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Ali berkata, Hadditsun nasa bima ya'rifun aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh aturiduna ayyukadziballaha wa rasulah, ya. Itu harakatnya keliru, ya. Ayyukadzab, aturidun ayyukadzab. Kalau ayyukadzab betul Allah wa rasuluh, ya. Afwan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, tuturkanlah kepada orang-orang yang mereka apa yang mereka mengerti, ya. Tuturkanlah kepada orang-orang apa yang mereka mengerti, ya. Artinya ajaklah bicara orang lain dengan sesuatu yang mereka mengerti, ya. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh, ya. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan, ya. Artinya, ya, seseorang kalau berbicara tentang agama, ya, itu berbicara dengan perkara-perkara yang jelas, ya. Adapun ahlil kalam, ya, apalagi orang-orang filsafat, ya, mereka berbicara tentang agama dengan muqaddimah yang susah dipahami, ya. Muqaddimah yang susah dipahami. Allah itu tidak boleh seperti ini. Mereka membuat kaidah-kaidah tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang itu susah bagi orang awam untuk memahaminya, ya. Padahal agama Islam ini agama yang sangat mudah, ya. Agama yang jelas, yang bisa dipahami oleh orang Arab Badui di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Agama Islam, ya, ciri agama yang benar itu apa? Mudah dipahami, ya. Dan tidak ada istilah rahasia dalam agama kita, ya. Agama Islam adalah agama yang benar dan sangat mudah dipahami sehingga orang Arab Badui, ya, yang mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, yang mereka jauh dari transaksi dengan banyak manusia. Orang Badui di Arab, mereka hidup di
di gunung-gunung pasir, ya. Di batu-batu, ya. Di gurun pasir, ya. Mereka berpindah-pindah. Mereka biasanya berkelompok, ya. Berpindah-pindah, ya. Mereka itu saja mudah memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jangan bikin agama ini sulit dengan muqaddimah yang dibikin oleh ahli kalam. Ya. Apalagi orang-orang filsafat. Ya. Mereka membuat kaidah-kaidah yang mereka katakan itu masuk akal, ternyata tidak masuk akal. Ya. Susah dipahami. Ya. Jadi mereka ingin menetapkan Allah Ta'ala itu, ya, ada Tuhan itu saja susah. Orang-orang filsafat, ya. Menetapkan adanya Tuhan itu butuh memikirkan dengan dalam. Kata mereka, semua makhluk ini bergerak, ya. Mesti ada yang menggerakkan. Yang bergerak ini ada yang menggerakkan lagi. Yang bergerak ini ada yang menggerakkan lagi. Terus berakhir kepada sesuatu yang bisa menggerakkan dan dia tidak bergerak. Karena kalau nanti terakhir ini dia bergerak, berarti dia butuh ada yang menggerakkan lagi juga, ya. Seperti misalnya manusia terlahir dari ibu dan bapak. Ibu dan bapak terlahir dari ibu dan bapak sampai terakhir, ya. Dia ada sendiri, ya. Seperti itu, ya. Seperti itu mereka berpikirnya, dan mereka salah dalam membuat kaidah. Kata mereka apa? Makhluk ini bergerak dan mesti ada yang menggerakkan, dan yang menggerakkan ini mesti ada yang menggerakkan, sampai terakhir kepada sesuatu yang bergerak tanpa bergerak. Karena kalau terakhir ini juga bergerak, mesti ada yang menggerakkan. Nah, ini salah, ya. Kaidah seperti ini salah, ya. Jadi mereka menganggap Tuhan itu tidak boleh bergerak, ya. Karena kalau Tuhan itu bergerak, harus berarti ada yang menggerakkan lagi, ya. Atau mereka menganggap kalau Tuhan bergerak berarti bergerak kepada entah kepada sesuatu yang sempurna, berarti sebelumnya belum sempurna, atau bergerak kepada sesuatu yang tidak sempurna, berarti Allah Ta'ala turun derajatnya. Jadi kata mereka, Tuhan itu tidak boleh bergerak. Karena kalau bergerak berarti berubah statusnya, ya. Entah berubah kepada yang lebih sempurna, artinya sebelumnya belum sempurna, atau berubah kepada di bawahnya, berarti Tuhannya turun derajatnya. Jadi mereka membuat kaidah Allah itu tidak boleh bergerak, harus statis. Disinilah syubhat yang masuk kepada ahli kalam, ya. Kata mereka Allah Ta'ala itu tidak boleh berubah-ubah, ya. Harus statis, ya. Ini yang mereka ambil dari filsafat, masuk kepada ahli kalam. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya tidak dipahami oleh orang-orang awam, ya. Susah orang awam untuk memahami perkara tersebut. Maka hadithun nas bima ya'rifun, ya. Ajaklah bicara manusia dengan sesuatu yang mereka ketahui, ya. Bukan dengan kaidah-kaidah yang engkau bikin, yang kaidah itu pun salah sebenarnya, yang membuat ribet dalam memahami agama, membuat susah untuk memahami agama, ya. Sebentar lagi, ya. Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Taus, dari bapaknya Taus, ya, dari Ibnu Abbas bahwa ia melihat seseorang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena merasa keberatan dengan hal tersebut, maka Ibnu Abbas berkata, "Ma farqu haula'i yajiduna riqqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabih." Apa kekhawatiran mereka itu? Mereka mau mendengar dan menerima ketika dibacakan nas yang muhkam, yang jelas, tetapi mencelakakan diri ketika merasa keberatan ketika dibacakan nas yang mutasyabih, ya.
yang sulit dipahami, ya. Orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah SAW menyebutkan Ar-Rahman, mereka mengingkarinya. Maka terhadap mereka itu Allah menurunkan firman-Nya, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir kepada Ar-Rahman, ya. Jadi memang di ayat Al-Quran itu ada pembagian ayat, ya. Allah Ta'ala firmankan, ya, di dalam Al-Quran itu ada ayatnya muhkam, ada ayatnya mutasyabih, ya. Yang muhkam itu adalah ayat-ayat yang jelas, ya. Ayat-ayat yang jelas, yang sangat mudah dipahami. Ada ayat-ayat mutasyabih, ya. Ada ayat-ayat yang memang dia gumud, khafa, ya. Dia harus dijelaskan oleh orang yang mengerti tentang tafsir, ya. Namun mutasyabih ini pun itu adalah mutasyabih, kata para ulama, nisbi, ya, yang sifatnya nisbi, ya. Bukan mutasyabih semua orang tidak tahu, ya. Jadi ada ayat yang jelas, kita baca Quran, ya, orang awam pun ngerti isinya, itu ayat-ayat yang muhkam. Ada ayat yang mutasyabih, yang dia perlu bertanya kepada ahlinya. Dan ini mutasyabih ini adalah mutasyabih nisbi, ya, yang mana kesamarannya hanya pada orang-orang yang tidak belajar saja, orang-orang yang tidak mengerti tentang tafsirnya saja, sehingga dia harus bertanya kepada ahli tafsir. Dia harus baca buku, harus baca tafsirnya, harus bertanya kepada orang alim, ya. Jadi tidak maksudnya mutasyabih ini bukan berarti maksudnya makna ayat ini diserahkan kepada Allah, karena tidak ada makhluk yang tahu tentang ayat ini. Ini salah, ya. Jadi maksud mutasyabih itu adalah dia samar untuk sebagian manusia, ya. Namun dia jelas bagi orang yang mengetahui makna tafsirnya dan kandungannya, seperti itu, ya. Jadi ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, ya. Dan kita rasa ini sudah cukup, ya. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya itu bab ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Kalau bisa kita jawab, kita akan jawab. Kalau tidak bisa, maka bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Silakan. Yes, sir.